Ci, jangan nyanyi di sini ya, Ci. Cici, suara Koci. Cici, suara Koci. Terpencet, terpencet. Siap, siap, siap. Puisi lah, Ci, di sini, Ci. Kemana Bapak? Tunggu yang lain join. Sabar. Gak sabar Oke, kok oke. pengen kuliah, Ci. Untuk batu aja kok hidupkan mikrofon, Ci. Baik, bismillah, kita mulai ya kawan-kawan. Halo, cek. Iya, Pak. Masuk. Iya, Pak. Suara. Iya, Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Masuk, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena kamera saya ini lagi bermasalah, jadi nggak nampak ya. Jadi bagi kawan-kawan yang kameranya bagus ya buka ya. Baik, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasul ba'dah. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Nampak di situ share screen dari saya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Enggak bisa. Oke. Saya keluar sebentar ya karena dia harus keluar dulu sebentar nih. Keluar dulu baru dia bisa lagi. Oke. Oke, Bentar ya. Pak.
Lama juga nggak apa-apa, Pak. Betul. Dengan tes. Indi. Matikan mikrofon. Kejepit kok nanti. Oh ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, ini sedang proses share screen ya. Baik kawan-kawan, kemarin kita sudah bahas tentang metode ya dalam penelitian psikologi Islam. Ada 4 metode kemarin yang direkomendasikan oleh para ahli ya. Dari keempat tersebut kita boleh pilih yang mana ya. Kita pilih yang nomor 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 juga boleh ya. Jadi tergantung kita mau yang mana. Intinya kan kita apa namanya yang paling mendekati psikologi Islam ya, itu nomor 4 ya, dengan metode psikologi Islam dan teori juga psikologi Islam. Baik, ini kayaknya belum tampil juga share screen-nya, kita tunggu dulu ya. Tapi kalau kalian sudah download materinya, boleh dibuka materi yang kalian ini ya, atau yang bisa share screen silakan share screen ya, karena di sini kayaknya bermasalah terus dia. Baik, kali ini kita akan bahas tentang apa ya, tema-tema yang berkaitan dengan psikologi Islam ya. Dari penelitian kalian nanti kira-kira apa nanti yang mau kita teliti gitu ya, tema-temanya, dan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain ya, kita akan lihat nanti. Ada yang bisa share screen nggak yang pakai laptop? Di tempat saya tetap nggak mau, dia biasanya mau. Tetap belum mau dia. Ada yang bisa share screen yang pakai laptop? Siapa? Halo, kawan-kawan. Saya pakai Ada HP, yang bisa? Pak. Ini Kezia. Udah Ini nampak, bisa, Pak. sudah. Kezia sudah bisa. Oke ya, makasih Kezia ya. Baik, silakan diperhatikan kawan-kawan. Di sini kita sedikit mereview tentang pola perumusan psikologi Islam ya, tentang Islamic worldview. Kalau kemarin kan kita ulas secara umum ya. Sekarang dari sudut pandang Islam, bagaimana sih pola-pola perumusan psikologi Islam ya, bagaimana apa namanya peluang-peluang, tema-tema yang bisa kita teliti gitu ya. Baik, kita lihat satu persatu ya. Ziauddin Sardar yang kemarin kita kutip ya, bahwa dia mengatakan bahwa islamisasi ilmu itu harus dimulai dari membangun pandangan dunia Islam ya. Jadi ini mutlak harus dilakukan ya, dan itu sebagian sudah kita lakukan ya, dengan membangun atau memulai metode-metode penelitian psikologi Islam yang murni psikologi Islam, seperti metode otoritas, metode keyakinan ya, metode eksperimen spiritual dan sebagainya. Oke, kemudian Islamic worldview itu apa? Islamic worldview itu cara pandang orisinil tentang cara kerja alam semesta dan kehidupan manusia yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah ya, secara umum.
Cara pandang ini bisa didapatkan dari dua jalur, yaitu jalur qauliyah. Ya. Qauliyah itu jalur yang berasal dari firman Allah atau kalamullah, dari hadis-hadis Nabi ya, yang sifatnya itu tekstual. Kalau sekarang kita bisa menjumpainya dalam bentuk teks ya, itu Quran dan kitab-kitab hadis ya. Kemudian yang kedua jalur kauniyah. Apa itu jalur kauniyah? Yaitu alam semesta ini, semua yang diciptakan Allah itu menjadi bukti-bukti bahwa Allah itu ada ya. Dan dari perenungan terhadap jalur kauniyah ini itu bisa kita kita ambil hikmah, kita ambil pelajarannya untuk merenungi kekuasaan Allah ya, tentang jiwa manusia atau tentang alam semesta ini juga bisa. Kemudian jalur kauliyah itu pandangan, nah ini tadi ya berdasarkan Quran dan hadis ya. Kalau hadis biasanya bentuknya ada kauliyah, hadis yang berupa perkataan Nabi, kemudian fi'liyah berupa perbuatan Nabi, dan takrir ya, ketetapan Nabi. Apa contoh hadis qauliyah? Kata Nabi, ya gulam ya, qul yaminik, samillah qul yaminik, wahai anak kecil gitu ya, makanlah dengan bismillah dan pakai tangan kanan misalnya. Ini kan qauliyah Nabi. Atau Nabi katakan misalnya apa? Inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu, dan seterusnya. Itu ini qauliyah Nabi. Jadi langsung Nabi yang mengatakan, ini namanya qauliyah ya. Kemudian fi'liyah itu perbuatan Nabi. Apa contohnya? Ini berkaitan dengan hadis-hadis salat, hadis-hadis ibadah ya. Biasanya Nabi melaksanakan ibadah, melaksanakan salat, kemudian sahabat melihat gitu ya, memperhatikan cara Nabi ya, perbuatan Nabi. Nah, itu kemudian menjadi hadis fi'liyah ya, hadis perbuatan namanya ya, yang diambil dari perbuatan-perbuatan Nabi. Ya, bahkan ada seorang sahabat namanya Ibnu Umar, saking cintanya kepada Nabi ya, saking inginnya sesuai dengan apa yang Nabi lakukan dengan perbuatan Nabi, ketika beliau melakukan perjalanan, itu beliau berhenti di mana Nabi berhenti. Kemudian ketika duduk, saat berhenti itu beliau duduk seperti duduknya Nabi, menghadap seperti menghadapnya Nabi gitu ya, saking pengennya seperti Nabi. Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, anaknya Umar bin Khattab. Nah, ini bukti cintanya kepada Nabi. Kemudian takrir itu ketetapan Nabi. Ketetapan itu maksudnya Nabi tidak melarang, tidak pula menganjurkan. Jadi ada sahabat melakukan, Nabi lihat peristiwa itu, kemudian Nabi tidak melarang dan tidak pula menganjurkannya gitu ya. Contohnya hadis tentang bolehnya memakan dob ya, biawak dari padang pasir ya, bukan biawak Nusantara ya. Kalau biawak Nusantara itu nggak boleh dimakan. Jangan makan biawak Nusantara ya. Beda dengan biawak Arab ya. Dob atau biawak Arab itu boleh dimakan. Mau buat sate dob ya, sate biawak itu boleh. Ya, bahasanya sama, cuman makhluknya berbeda. Kalau di padang pasir kan dia tidak hidup di dua alam. Tapi kalau di tempat kita di Nusantara, dob itu hidup di dua alam, dia hidup di air dan hidup di darat ya, biawak. Itu kalau di padang pasir enggak. Nah, sahabat memakannya ya. Nah, waktu sahabat safar yang melakukan perjalanan dengan Nabi, kemudian ketika mereka singgah, ada sahabat yang kemudian melihat dob dan dia berburu dob tersebut. Diburunya, kemudian disembelih, kemudian dibuatnya sate dimakan. Kemudian Nabi melihat dan membiarkan gitu ya. Tapi ketika disuguhkan kepada Nabi nggak mau memakannya karena Nabi mungkin jijik atau apa ya. Tapi Nabi tidak melarang, tidak menganjurkan. Ini takrir namanya, ketetapan Nabi, dan ini ada termasuk juga hadis gitu ya. Nah, satu lagi sebetulnya ada hadis sifatnya, sifat Nabi ya. Jadi sifat-sifat Nabi itu bisa menjadi hadis ya. Sebagian mengelompokkan ke fi'liyah ini, perbuatan Nabi. Contoh misalnya Nabi itu kalau kebiasaannya pakai rambut itu rambutnya sebahu ya, tidak melebihi bahu. Jadi batas rambut laki-laki itu boleh dipanjangkan sampai di bahunya ya, atau di pundaknya. Kalau perempuan nggak boleh lebih pendek dari itu. Kalau pendek dari pundak, pendek dari bahu, itu udah menyerupai laki-laki, ini nggak boleh ya. Tapi kalau dipendekkan masih di bawah bahu, ini boleh bagi perempuan. Nah, dari sifat ini bisa kita ambil hukum. Atau misalnya Nabi itu kalau berjalan tidak seperti orang yang sombong ya. Nabi menunduk ya, tapi tidak seperti orang yang lunglai juga, nggak bertenaga. Tapi ya itulah kesempurnaan pada sifat Nabi gitu ya. Ini bisa dijadikan hadis juga. Kemudian jalur kauniyah, yaitu alam semesta ya.
Apa itu? Ya, usaha manusia dalam mentafakuri kejadian alam semesta. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sumber pandangan dunia Islam terhadap jiwa manusia. Oke, lanjut ya, yang buka slide tadi. Lanjut slide kedua. Nah, maka perumusan psikologi Islam didasarkan pandangan dunia Islam berangkat dari pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, kemudian tafsirnya, kemudian bagaimana pemikiran ilmuwan muslim, ilmuwan psikologi tentang tafsir tersebut, ya, tentang ayat-ayat tersebut, ya. Kemudian dilengkapi dengan ayat-ayat nafsani yang ada dalam diri manusia, ya. Nah, ini namanya perumusan psikologi berdasarkan pandangan dunia Islam. Kemudian Nasori mengatakan, Pak Fuad Nasori mengatakan, tahap awal yang perlu dilakukan dalam perumusan dengan model Kursiko yang atau armchair theory, ya. Jadi kita kalau model Kursiko yang itu kita coba kita rasakan, ya. Sama kayak trial and error lah, hampir sama lah, ya. Nah, jadi kita model yang harus kita lakukan seperti itu dulu, ya. Kalau langsung sempurna tentu nggak bisa, ya. Kemudian selanjutnya agar kokoh dan kuat dilakukan penelitian, ya. Jadi kita harus melakukan penelitian, yaitu upaya objektifikasi ilmu namanya. Ya, jadi penelitian itu mutlak harus dilakukan kalau ingin membangun sebuah cabang dari ilmu pengetahuan atau mazhab baru dari psikologi ini. Kemudian objektifikasi apa itu, ya? Mengubah cara pandangan yang normatif menjadi objektif, ya, terukur, ya. Jadi kalau tekstual itu namanya normatif, ya. Quran itu kan masih normatif sifatnya, belum menjadi petunjuk teknis dia kalau tidak kita terjemahkan, ya, ke dalam kehidupan kita. Maka kita butuh tafsir untuk memahami Al-Quran. Jadi Quran itu kan teks-teks yang harus dipahami dengan penafsiran oleh para ulama berdasarkan tafsiran yang sudah diajarkan oleh Nabi dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW tentunya. Oke. Kemudian objektifikasi itu terpenuhi kapan? Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, konsisten secara logis, ya, memuat hubungan variabel yang logis. Misalnya, sholat berjamaah memiliki hubungan positif dengan kecerdasan sosial. Ini logis. Kenapa? Karena di dalam sholat berjamaah, ini kalau Anda mau merumuskan variabel dalam judul Anda, ya, jadi harus logis hubungannya. Ya, kalau sholat itu logis, ya, sangat berhubungan sekali dengan kecerdasan sosial. Kenapa? Karena dalam ibadah sholat itu, apalagi sholat berjamaah, itu memuat unsur-unsur atau aspek-aspek yang sifatnya sosial, ya. Contoh kalau dalam sholat berjamaah kita kan harus datang ke masjid, nggak sendiri, ya. Kalau berjamaah itu kan bersama-sama, nggak sendiri. Nah, ini kan sosial sebetulnya. Jadi kita datang ke masjid, ya, kemudian setelah sampai di masjid biasanya kita akan bertemu orang lain, ya. Kita akan tegur sapa, ya, assalamualaikum dan seterusnya, itu, ya, bercengkrama dan seterusnya. Kemudian ketika sholat itu kita disuruh merapatkan shaf. Nah, ketika merapatkan shaf, tubuh kita bersentuhan, kaki kita bersentuhan dengan teman sebelah, kadang siku kita, kadang bahu kita bersentuhan. Dan ini kan membentuk semacam perasaan sosial untuk saling menjaga supaya temannya di sebelah enggak terlalu sakit, ya. Ketika kita bersentuhan itu kan ketika mengatur shaf Nabi menganjurkan bersentuhan, gitu, ya. Sebaik-baik shaf itu kan rapat kakinya, bersentuhan. Dan kata Nabi ketika merapatkan shaf, jangan keraskan tubuh kalian, ya, tapi buat biasa saja, rileks saja. Supaya apa, kata Nabi dalam hadisnya tersebut? Supaya tidak menyakiti teman kalian di sebelah. Dan ini kan nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Nah, kemudian dalam sholat pun itu ada komando, ya, dari imam, ya, dan ini harus dipatuhi. Ini kan hubungan sosial yang dibangun di sini. Bagaimana kemudian kita harus taat kepada pemimpin, pada orang yang dituakan, gitu, ya. Dan setelah sholat nanti kita bisa bercengkrama lagi, berbicara masalah kehidupan kita dengan teman-teman kita yang ada di masjid, gitu, ya. Nah, ini kan nilai-nilai sosial yang luar biasa. Jadi hubungannya logis, ya. Nah, nanti kalian cek dalam judul yang sudah kalian rumuskan, ada hubungan logis enggak antara dua variabel itu? Ya, logis enggak? Misalnya ada yang meneliti misalnya hubungan antara sedekah dengan kecemasan menghadapi perkuliahan daring selama COVID-19 misalnya, kan kira-kira logis enggak hubungannya? Coba dicari hubungan logisnya, gitu, ya. Dari mana di mana benang merahnya sehingga dia
berhubungan dua variabel yang logis, yang masuk akal, yang berhubungan, atau ada nggak dinamika psikologisnya ya. Oke, kemudian dapat diuji. Jadi objektifikasi itu dapat diuji dengan metode tertentu. Makanya kalau kita meneliti kita pakai metodenya. Nah, metode kita itu harus yang dapat diuji, dapat dibuktikan kebenarannya gitu ya. Maka dalam metode nanti ada reliabilitas dan validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Kevalidan alat ukurnya dan keajegannya dari alat ukur tersebut bisa nggak digunakan untuk meneliti yang lain. Nah, ini harus dapat diuji. Kemudian yang ketiga, konsisten dengan data. Hasil perumusan teori sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi nggak ngawur, nggak ngarang-ngarang gitu ya. Misalnya kalau dalam kehidupan nyata orang yang rajin sholat berjamaah ke masjid memiliki kecerdasan sosial tinggi dibandingkan yang jarang atau tidak pernah berjamaah ke masjid. Ya. Ini nampak ya. Jadi jangan sampai nanti loh kok malah datanya bertolak belakang gitu ya. Nah, ini jangan ya. Harus konsisten dengan data gitu ya. Maka penting kita untuk melakukan penelitian dulu, melakukan observasi dulu ya. Kemudian membaca teori dulu sehingga data-data yang kita dapatkan itu konsisten ya. Oke. Kemudian lanjut slide berikutnya. Perumusan psikologi dengan bertitik tolak dari Quran dan hadis ya. Nah, Al-Quran membahas tentang manusia, maka otomatis mengandung banyak tema-tema psikologis membahas manusia. Jadi memang Quran ini adalah untuk kita, untuk manusia. Maka semua tema yang ada dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tentang manusia. Apapun ayatnya, walaupun ayatnya itu berbicara tentang misalnya Al-Baqarah, sapi betina, atau An-Nahl misalnya kan, itu semua tentang kita sebetulnya. Ya, Allah ingin menunjukkan melalui kias-kias atau analogi-analogi tersebut untuk kita ambil pelajarannya. Oke, jadi semua yang berkaitan dengan jiwa manusia ada dalam Quran. Jadi kalau sakit jiwa, resah, gelisah, galau, merana hatinya, ya tanya Quran. Dalam Quran ada obat. Nah, menurut Pak Fuad Nasori ada dua cara merumuskan psikologi Islam berdasarkan Quran hadis. Yang pertama, memahami istilah-istilah tematik yang ada dalam Quran, misalnya nafs. Nah, kumpulkan ayat-ayat tentang nafs. Kemudian dipelajari tafsirnya, apa pendapat ulama tentang ayat tersebut. Kemudian qalbu, fitrah, fuad, dan seterusnya itu. Ini dicari, dipelajari ya secara tematik ya. Jadi ya kalau kita bahas fitrah ya fitrah hanya. Kumpulkan semua ayat tentang fitrah, kemudian kita cari tafsirnya, pendapatnya, kemudian kita konstruksi menjadi sebuah teori. Begitu juga dengan konsep-konsep yang lain seperti syukur, ikhlas, tafakur, sabar, ghadab, tawakal, dan seterusnya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, memahami konsep keseluruhan Al-Quran dan hadis dengan tema-tema tertentu seputar manusia, misalnya hakikat proses penciptaan manusia, tentang kehidupan manusia, konsep psikologi pendidikan Islam. Nah, ini berarti kita meneliti tentang rangkaian-rangkaian atau peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Misalnya kalau tentang penciptaan manusia berarti kita harus mencari dalil-dalil atau hadis-hadis, ada ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Seperti surat Al-Hajj ayat 5, di situ disebutkan manusia diciptakan dari air mani, saripati tanah yang hina gitu ya. Kemudian dari air mani tadi bertemu dengan sel telur membentuk zigot ya, nutfah ya, dan seterusnya itu. Ini kan tentang penciptaan manusia dan ini bisa kita kaji ya, semuanya sudah didokumentasikan oleh Allah di dalam Quran untuk kita pelajari dan kita ambil pelajaran hikmah dari situ. Kemudian merumuskan psikologi Islam dengan titik tolak khazanah keilmuan klasik. Nah, ini kan merujuk kepada sini dia, kepada ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, tasawuf, ilmu kalam, filsafat, ilmu fikih. Ini kan ilmu-ilmu klasik. Ini bisa kita ambil sebagai sumber rujukan untuk membangun psikologi Islam. Apa contohnya, Pak? Misalnya dari tafsir ya. Dari tafsir itu kan banyak yang berbicara tentang jiwa manusia. Apalagi ketika mereka membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan jiwa itu sangat dalam sekali. Ini bisa kita ambil di situ. Atau ulumul Quran kan juga bisa. Kita dari ulumul Quran itu kita tahu sebab turunnya ayat, kemudian konteks turunnya ayat tersebut, ya, kemudian ayat tersebut berkaitan dengan apa kita tahu, ya. Oke. Nah, kemudian walaupun diambil dari khazanah keilmuan klasik, namun tetap dikembangkan dari Al-Quran dan hadis, ya, tetap sumber utamanya Quran dan hadis. Adapun bentuk pengembangan model ini bisa dilihat dari buku Pak
Usman Najati ya, ad-dirasah an-nafsaniyah indal ulama muslimin ya, jiwa dalam pandangan ulama muslim ya. Itu ada bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Jiwa dalam Pandangan Para Filosof Muslim. Ini membahas tentang jiwa menurut Al-Ghazali, menurut Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Qayyim dan seterusnya ya, Ibnu Maskaweh ya. Oke. Kemudian sifat khazanah keilmuan, lanjut slide-nya ya. Klasik ya, apa sifatnya dari keilmuan klasik ini ya? Cara pemikiran muslim klasik sangat beragam sekali ya, sehingga ilmuwan muslim kontemporer perlu mengkonstruksi hasil pemikiran ilmuwan klasik menjadi suatu bangunan teori yang sistematis ya. Menurut Nasori, rekonstruksi ini dilakukan dengan alasan untuk menghasilkan pemikiran yang komprehensif, yang menyeluruh ya, tentang jiwa manusia. Yang kedua, sebagai upaya untuk menghasilkan konstruk yang lebih baik, lebih sempurna, dan sejauh mungkin ada orisinalitasnya sebagai ciri khas dari psikologi Islam dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran terdahulu. Yang patut dihindari dalam rekonstruksi ilmuwan klasik ini adalah mengulang begitu saja ya, tanpa sifat kritis. Jadi tetap dikritisi gitu ya, karena ulama itu kan juga manusia, ada yang salah juga ya, maka tetap dikritisi ya. Kemudian tetap rule-nya adalah Quran dan hadis. Next ya. Pola kedua ini sangat strategis untuk dilakukan dengan dua alasan. Yang pertama, diakui bahwa capaian pemikiran ilmuwan klasik itu sudah sangat luar biasa ya. Mereka dikenal ya dan punya komitmen yang tinggi tentang ilmu dan karyanya. Contoh misalnya Ibnu Katsir itu dia punya tafsir berapa jilid? 9 jilid tafsirnya, itu satu juz itu. Itu tafsirnya itu kalau udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang orang mana yang kuat nulis sampai 9 jilid begitu ya? Jarang sekali ya. Atau ulama-ulama lain punya kitab mereka tuh luar biasa. Belum lagi nanti Ibnu Taimiyah ya, punya kitab hadis, kitab tauhid dan sebagainya. Al-Ghazali juga begitu ya. Nah, ini mereka sangat komitmen sekali, dan mereka tidak hanya ahli dalam satu ilmu saja. Mereka ahli dalam banyak cabang ilmu, fikih mereka, ahli Al-Quran mereka, hafal ilmu tafsir mereka, khotam dan seterusnya ya. Jadi mereka luar biasa sekali. Kemudian lanjut slide berikutnya yang C, perumusan psikologi Islam dengan mengambil inspirasi dari khazanah psikologi modern dan membahasnya dengan pandangan dunia Islam. Nah, jadi upaya ini itu dengan menggunakan istilah-istilah psikologi modern, kemudian menjadikannya sebagai inspirasi dalam mengkaji persoalan sama dalam Quran. Misalnya Malik Badri itu mengkaji tentang tafakur ya. Nah, kemudian Usman Najati dalam bukunya Al-Quran wa Ilmun Nafs, tafakur itu kan mirip dengan thinking ya, berpikir. Ada di dalamnya nanti ada problem solving, ya, decision making dan seterusnya. Kemudian model kajian ini tidak begitu saja menjiplak ya, tapi dengan membangun kerangka baru menggunakan pandangan dunia Islam. Oke, next, lanjut. Merumuskan konsep manusia berdasarkan pribadi yang hidup dalam dan dengan Islam. Nah, ini mirip dengan metode otoritas. Jadi kita meneliti ya, tentang konsep jiwa manusia ini itu berdasarkan manusia yang atau orang yang kehidupannya itu dia Islam, kemudian kehidupannya betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Jadi way of life-nya itu adalah Islam, hidupnya betul-betul Islami, pemikirannya, perilakunya, perasaannya itu Islami. Maka dia punya otoritas di situ sebagai orang yang dianggap mumpuni dalam bidangnya. Nah, ini mirip dengan metode otoritas yang saya sampaikan kemarin. Oke. Kemudian, nah ini kata Fuad Nasori ya tentang orang yang way of life-nya itu Islam, yang cara hidup, jalan hidupnya itu Islami. Kata Fuad Nasori, dari segi fisik dan indera mereka sehat ya, terhindar dari psikosomatis ya. Ini kalau Anda perhatikan kiai-kiai dulu ya yang sepuh-sepuh itu sehat-sehat, walaupun umur mereka udah sampai 100 tahun mungkin ya, 80 tahun, 90 tahun, tapi sehat, indera mereka berfungsi sehat. Maka ketika meninggal itu kekuatan fisik indranya itu masih bagus ya. Kemudian dari segi kognitif mereka pikirannya jernih, bijaksana, penuh visioner ya, produktivitas dan kreativitas tinggi, punya basyiroh yang kuat ya. Pandangan batinnya kuat, mimpinya berkualitas, jadi mimpinya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Betul-betul kalau dia mimpi itu biasanya bisa
menjadi kenyataan gitu ya. Karena mimpinya berkualitas. Jadi yang mimpinya itu adalah mimpi dari Allah, bukan mimpi dari setan atau mimpi bunga tidur ya. Kemudian dari segi perilaku mereka sangat tawadhu, yang mampu menyembuhkan dengan izin Allah, suka menolong, memiliki kemampuan supranatural yang selanjutnya. Nah ini kalau bahasa lainnya disebut dengan waliullah, ya wali-wali Allah. Tentu kita kalau melihat orang yang mampu melakukan hal-hal di luar manusia biasa lakukan itu, kita ukur dulu dengan syariatnya. Ada orang ngaku wali tapi dia nggak sholat, ini bukan wali ya. Ada orang ngaku wali tapi dia nggak menutup aurat dan sebagainya, minuman keras, merokok dan sebagainya, ini bukan wali Allah ya. Jadi yang wali itu orang yang kehidupannya sesuai dengan syariat yang sudah Allah tuntunkan melalui nabinya, kemudian dia diberi kelebihan oleh Allah, dan itu adalah suatu karomah buat mereka ya. Nah sekarang banyak wali-wali palsu yang dibuat manusia, bahkan lebih diagungkan daripada nabi ya, sama seperti Tuhan. Ini tidak betul ya. Nah model ini ya perlu dikembangkan, sebab berangkat dari realitas empiris, langsung mempelajari manusia yang hidup dalam Islam ya, lebih mudah dalam merumuskan teori sebab tidak membutuhkan biaya yang banyak. Metode-metode ilmiah yang dapat digunakan itu observasi, wawancara, dokumentasi, studi kasus, fenomenologi, psikobiografi. Jadi mempelajari orang Islam yang hidupnya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini bisa dengan metode-metode seperti ini tadinya. Oke, kemudian ini contoh judul-judul penelitian mahasiswa tentang psikologi Islam ya. Ini yang dulu ya. Nah, gambaran kebersyukuran pada mahasiswa rantau asal Patani, Thailand. Nah, ini kualitatif. Kemudian motivasi kerja karyawan saat puasa, resiliensi pada remaja yang mengikuti program tahfiz, kebahagiaan pada wanita yang nikah muda, ya, dan seterusnya. Ini kan topik-topik yang sebetulnya bisa juga kalian teliti gitu ya. Oke, nah ini gambaran saja saya contohkan ya. Mudah-mudahan kalian dapat inspirasi juga dari sini, dan sebagian dari mereka ini sudah ada yang mengajukan ke skripsi ya dengan judul yang ini, dan beberapa sudah diterima ya. Oke, nah ini contoh ya. Nah ini ada ini Vanessa, terapi zikir untuk meningkatkan penerimaan diri pada anak broken home ya. Banyak sebetulnya tema-tema ini. Oke, baik, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Nanti silakan diulang-ulang ya. Oke, baik, ada pertanyaan silakan. Silakan dibuka mic-nya yang mau bertanya. Oke, udah paham semua? Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kok diam-diam aja? Kalau diamnya kalian pas kuliah itu nggak bisa saya terjemahkan. Tapi kalau diamnya gadis ketika dilamar, tahu saya artinya apa. Kalau gadis pas dilamar, diam dia artinya iya, setuju. Tapi kalau kalian diam, nah ini artinya tidak tahu saya maknanya apa. Oke, baik. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tanya masalah judulnya boleh, masalah proposal Pak. Saya sudah coba susun proposal Pak, tapi kok mentok Pak. Masalahnya apa, boleh dikonsultasikan. Kan tidak mesti dengan tema ini, dengan tema yang lain atau masalah lain berkaitan dengan kuliah juga bisa. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Sukmalisa. Saya ingin tanya, kalau judul saya dirubah nama subjeknya jadi majelis taklim bisa Pak? Jadi apa Sukma? Jadi majelis taklim.
Majelis Kan taklim. nah, kan kemarin kan dibuatnya Di, nama sakitnya di situ kan jamaah wanita hmm, kan, Pak. Apa ya, bisa, bisa jadi majelis taklim, Pak? bisa, nggak apa-apa. Malah lebih spesifik kan? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, enggak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Siapa yang sudah Kalau di bab 2 yang saya bikin nyusun? teori aja, Pak. Gimana? Nah, kalau di bab 2 proposalnya saya bikin teori sama faktor-faktor yang lihat dan itu aja isinya kan, Pak. Oh, kalau di bab 2 tuh teori ya. Teori dia Ya. ukurannya gini ya, Pak. Ilham ya, Bayu ya. Jadi kalau teori itu Bayu, kita harus lengkap yuk. Karena teori itu nanti kita gunakan untuk menganalisis masalah kita. Jadi kalau definisi sama faktor aja, misalnya itu ciri-ciri, minimal di teori itu harus ada misalnya definisinya apa, ciri-ciri kalau ada, indikator atau aspek atau dimensinya, kemudian manfaatnya, tergantung jenis teorinya Pak Yu. Jadi teori itu biasanya kita merujuk ke buku ya. Di dalam buku itu apa yang dia masukkan ke dalam teori itu, ya, seperti apa dia mengkonstruksi teori itu, ya itu yang kita pakai ya. Semakin semakin menjelaskan teori itu nanti tentang masalah kita, maka semakin bagus. Nah, tentu kalau kita buat teorinya sedikit saja, tentu nggak bisa menjelaskan semua aspek permasalahan kita. Contoh tentang motivasi. Kalau kita buat hanya definisi dan jenis-jenisnya saja, tentu tidak menjelaskan tentang motivasi seutuhnya. Karena dalam motivasi ada faktor yang mempengaruhi, ada hubungan, ada jenis-jenis motivasi ya. Kemudian hubungan motivasi dengan variabel yang lain ya. Jadi itu semaksimal mungkin teori itu kita buat, kita kan bisa meraba-raba tuh teori ini nanti kita gunakan untuk menganalisis masalah ini. Nah, masalah ini tuh kira-kira dia merambah kemana saja ya, apa saja yang harus kita munculkan. Oh, faktor pendukungnya, faktor penghambatnya kan, jenis-jenisnya, karena nanti kita juga menganalisis masalah kita termasuk yang mana dia jenisnya. Contoh kalau stres itu dia masuk eustress atau distress gitu ya. Nah, seperti itu Bayu. Ya, Pak. Oke. Biasanya kalau bab 2 lebih mudah ya. Kita cuma nyalin dari buku aja, cari referensi, kita salin. Yang agak ribet itu bab 1, latar belakang masalahnya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Coba yuk, Rizka Tul. Mana Rizka? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan Rizka? Untuk saat ini belum lagi, Pak. Belum. Fioni, ada pertanyaan Fioni? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Fioni, semua sudah ya. Nurul Hidayah. Ada Pak. pertanyaan Nurul? Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sudah sampai mana proposalnya Nurul? Baru teori. Proposalnya udah sampai mana? Teori. Latar belakang masalah sudah? Lagi jalan, Pak. Nah, dia latar belakang masalah dulu, baru teori ya. Iya, Pak. Tapi Oke, kan Syifa, Anissa. Nah, Iya, Pak. gimana Nurul? Ya, bentar Nurul mau ngomong tadi kayaknya. Apa Nurul? Pak. Bentar Syifa ya. Apa ya, Pak? Tapi apa? Gimana?
Oke, mana Nurul tadi? Oke, lanjutlah. Siva. Udah sampai mana Siva? Lagi proses, Pak. Apanya yang diproses? Pak, maaf mau nanya Pak, proposalnya kapan dikumpul terakhir Pak? Pertemuan ke-7 ya. Sebelum Sebelum UTS ya, Pak? kita. Iya, betul. Oke, Pak. Pak mau bertanya, Pak. Cici, Pak. Nah, Cici, silakan Cici. Pak, Cici sudah mengganti judul, Pak. Soalnya Cici mencari sepertinya lebih banyak yang judul Cici itu gitu, mendapat referensinya gitu. Boleh, Pak? Bisa kan, Pak? Nggak masalah, apa judulnya? Pengaruh tawakal terhadap pengasuhan anak berkebutuhan khusus, Pak. Lebih spesifik. Gimana, Pak? Boleh. Boleh. Jangan kuanti Cici, nggak masalah sih. Itu Cici judulnya enggak kuantitatif. Harus Ngomongnya kualitatif ya, kan Pak? itu? Enggak harus, cuman kalau kuantitatif kurang pas judulnya. Kan yang diteliti orang tua tuh kan. Kalau orang tua, gitu. yang pertama mampu nggak mengumpulkan banyak orang tua punya anak ABK itu kan, kecuali datang ke sekolahnya mungkin bisa ya. Kuanti bisa, kuali bisa juga. Tapi kalau mau lebih mendalam tentang pengalamannya, saya sarankan kualitatif dengan fenomenologi atau studi kasus. Ya, fenomenologi kalau dalamnya dengan observasi, wawancara kan, kalau ini berangket saja. Kalau kualitatif Pak, kalau itu kayaknya kualitatif. Ya Pak. Pak, berarti kalau misalnya kualitatif itu tidak pakai pengaruh. Langsung saja misalnya apa? Gambaran. Berarti tidak pakai pengaruh ya, Pak? Enggak. Kata-kata pengaruh itu untuk kuanti biasanya. Pengaruh, korelasi. Tadi variabelnya apa? Variabelnya apa? Nah, misalnya gambaran tawakal pada orang tua anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu saja. Teliti nanti bagaimana ketawakalannya kan, mulai dari dia proses melihat anaknya lahir. Gambaran tawakal pada Pak. orang tua pada orang tua yang memiliki ABK. Nah, itu lebih kalau saran saya topik seperti iya Pak, kepada orang tua yang memiliki anak ABK. Yang memiliki anak berkebutuhan khusus gitu ya Pak? Ya. Nah, nanti coba dirumuskan masalahnya. Anak ABK, iya Pak. Ada anak ABK ditemukan di situ kan? Masalahnya ada kan? Oke Pak, siap. Baik, ada lagi? Ada sih Pak. Apa lagi, Ci? Ada judul lain yang dipertimbangkan? Pak, kan kita mereview dulu jurnal. Tidak Pak. Jadi mau bertanya yang ini Pak. Review jurnal itu berarti yang variabel kita aja dengan misalnya judul Cici kan tawakal dan anak ABK, berarti Cici mencari jurnal yang tawakal kan Pak? Ya, tawakal dan ABK aja. Oh, tawakal dan ABK. Oke, Pak. Iya. Pak mau bertanya itu masih 10. Enggak, 55 aja. Oh, baik Pak. Oke. Makasih Pak. Silakan Siva. Pak, kalau judulnya hubungan antara kesabaran dengan stres menghadapi ujian pada mahasiswa, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Berarti nanti sudah banyak. Oh iya, berarti nanti cari jurnalnya tentang kesabarannya Pak? Ya, sabaran 5, stres 5. Oh gitu, oke. Makasih Pak. Ya, Cinderella mana? Iya Pak. Sudah ketemu pangerannya Cinderella? Belum Pak.
Belum lagi. Nah, kalau gitu jurnalnya cari dulu. Judulnya cari dulu. Mana judulnya? Apa judulnya? Judulnya pengaruh perilaku Islami terhadap apa Terhadap apa? emosi positif pada remaja, Pak. Apa positif? Pengaruh perilaku Islami terhadap kondisi emosi pada remaja, Pak. Apa yang tadi? Oh, kondisi emosi. Oke, kondisi emosi itu apa teori, grand teorinya apa tuh? Kalian harus tahu grand teori juga ya. Masuk teori apa dia tuh, Cinderella? Teori Coba cari grand teorinya. Iya, masuk teori apa dia? itu perilaku sama emosi ya, Pak? Iya, emosi kan kondisi emosi ya, atau regulasi emosi, apa yang Cinderella maksud gitu kan? Kalau kondisi emosi itu bahasa apanya mungkin regulasi emosi ya, cara mengendalikan emosi pada remaja itu karena regulasinya, dia memanage emosinya itu ya, mungkin itu. Jadi masuk teorinya, grand teorinya ya tentang emosi nanti. Coba dibaca-baca lagi, cari jurnalnya tentang variabel itu ya, Cindy ya. Iya, Pak ya. Nah, nanti biar tahu variabelnya yang mana yang mantap kan. Siti Rafita, mana Ti? Apa judulnya? Ada Siti? Pak, saya boleh bertanya, Pak? Oh, Dinda dulu, silakan Dinda. Itu proposalnya dikumpul setelah UTS atau sebelum UTS, Pak? Soalnya di learning di sini tanggal itu, Pak, 16 November. Sebelum pertemuan ke-7 kita di Pak. Pertemuan ke-7 ya, Pak? Pertemuan ke-7. Ini kan udah pertemuan ke-5 ya, berarti 2 pertemuan lagi kalian. Besok di pertemuan ke-6, ingat ya, kalian sudah mengumpulkan review jurnalnya tuh. Iya, Pak. Pertemuan ke-7 sudah selesai apanya? Proposalnya dikumpulkan. Nanti pertemuan ke-9 baru kita bahas, kita presentasikan, kalian presentasikan, kita bahas, diskusikan bareng-bareng. Bapak, jadi segera dikerjakan. Pak. Gimana? Review jurnal itu tak sesuai dengan apa, tak masalah kan, Pak? Sesuai dengan proposal kita. Kalau saran saya disesuaikan saja Bayu, nanti tidak 2 kali Bayu. Tapi kalau nggak sesuai juga sebetulnya tak masalah. Intinya kan kalian mereview ya, membaca jurnal gitu ya. Tapi saran saya yang sesuai lah, nanti biar bermanfaat ya kan. Oke, ada yang lain? Silakan. Agnes mau tanya, Nes? Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan, Agnes. Judul saya, Pak, pengaruh kesabaran mahasiswa terhadap daya juang menghadapi belajar online selama pandemi. Bisa Kak, Agnes? Pak, itu Tinggal berarti cari artikel. teorinya kesabaran kan, Pak? Ya, kesabaran satu, variabelnya, yang satu lagi apa? Daya juang. Daya juang. Cari artikelnya 55. Kan referensi. Ya, Pak, mau tanya dong, Pak. Nah, siapa? Si Nur. Nur Dinda tadi Nabila, sudah. Pak. Bentar Nur ya. Dinda sudah tadi, Dinda. Oke, Pak. Pak, saya, Pak. Iya, Pak. Dinda sudah tadi. Judul saya ini, Pak. Hubungan antara kebersyukuran dan religiositas pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Bisa. Nanti Bisa, cari Kak? nanti. Bisa. Cari artikel kebersyukuran dan religiositas ya. Iya, Pak. Oke, Amalia. Terima Siapa tadi kasih, Amalia atau Nur? Ya, sama-sama. Amalia atau Nur dulu? Saya dulu, Pak. Amalia. Ya udah Amalia aja lah, Pak, dulu, Pak. Silakan. Jadi, Pak, kan review jurnal itu kan saya udah siap 8, Pak, tapi nggak sama-sama apa? Ada sih yang beberapa ya tentang kesabaran, tapi yang lainnya random gitu, Pak.
Gimana tuh Pak? Harus ngulang lagi nggak Pak? Enggak. Enggak Pak? Sebaiknya disamakan, Amalia. Kalau nggak ada dua variabel ya tentang subjeknya misalnya berhubungan dia. Jadi biar bermanfaat apa yang Amalia review. Jadi ngulang lagi Pak? Ya. Oke Pak. Ya sebaiknya ya. Kan nggak banyak tuh, cuma satu halaman, satu judul kan. Nggak terlalu banyak. Oke, Review Pak. itu kan gambaran besarnya aja. Iya Pak. Ya kan, ya Nur. Mana Nur tadi? Ini Pak, saya mau nanya Pak, judul saya kan pengaruh kebersyukuran terhadap kebahagiaan ibu rumah tangga. Jadi kan nanti yang kita cari teorinya tentang kebersyukuran dan kebahagiaan kan Pak? Ya betul. Nah, terus saya mau nanya, jadi nanti itu apa perlu kita mengumpulkan data itu? Apakah perlu kita kayak sebarkan kuesioner atau kayak mana Pak? Atau Ya, cuma sekedar mantau gitu toh? Jadi gini, yang Nur tanyakan itu masalahnya tuh ya. Jadi untuk memastikan masalah kebahagiaan dan kebersyukuran itu ada enggak pada ibu rumah tangga itu ya dipantau aja bisa. Misalnya lewat apa? Oh, di Facebook Nur temukan banyak ibu rumah tangga yang ngeluh nggak bahagia karena suaminya nggak perhatian misalnya, atau kurang belanjanya macam-macam kan. Itu kan nggak mesti ke itu sebetulnya, nggak mesti ke lapangan. Jadi kalau mau langsung tanya sama ibu ini di kampungnya nggak apa-apa juga. Jadi masalah itu banyak tempatnya. Di IG misalnya banyak ibu-ibu kan mencari perhatian dari laki-laki lain, kan nggak bahagia dia. Itu Nurnya, itu indikasinya itu Nur. Misalnya nanti saya temukan masalah di dalam tuh mereka tuh kurang bersyukur dengan keadaan mereka, jadi nanti di hasil akhirnya berarti nggak apa-apa kan judul saya kan tentang kebersyukuran yang berpengaruh kepada kebahagiaan. Seandainya mereka nggak bahagia nanti oke Pak. Kan Nur cuma membuktikan bahwa kebahagiaan ibu rumah tangga itu berhubungan dengan kebersyukurannya. Artinya semakin bahagia dia semakin bersyukur gitu. Semakin tidak bahagia dia berarti tidak bersyukur. Tidak bersyukur ya. Pak. Cuma membuktikan hubungan saja Nur. Ya. Oke Pak, makasih. Terus, Pak, saya mau tanya Pak. Rifka. Pak, judul saya kalau pengaruh religiusitas terhadap kenakalan remaja bisa nggak Pak? Bisa itu, tapi udah banyak tuh apa kita. Tapi bisa kalau untuk syarat buat proposal aja bisa. Ya tapi nggak apa-apa kan saya ambil Pak? Bisa, nggak apa-apa. Oke, makasih Pak. Terus yang lain siapa lagi? Pak, saya Pak Widya. Bukan Widya. Untuk judul saya, Pak, saya mengajukan judul kesejahteraan spiritual pada anggota Rohis SMA di sini, Pak. Berarti kualitatif tuh. Bisa, enggak apa-apa. Kalau untuk mencari tahu dia tingkat kesejahteraan spiritualnya, itu bisa sebar kuesioner, Pak? Nah, bisa. Berarti judulnya apa? Oh, penelitiannya pakai kuantitatif. Bisa, tapi harus buat skala psikologis tentang kesejahteraan spiritual dulu. Bisa juga, enggak masalah. Kalau mau pakai kuantitatif. Tapi kalau saran saya yang model-model kayak gitu, kita pakai kualitatif aja. Kan kita mau mendalami ya, secara spiritual mereka tuh gimana sih gitu. Kalau pakai kualitatif, Pak, mau minta saran dari Bapak, judulnya dirubah. Nah, yang baiknya seperti apa? Kayak tadi aja, langsung aja kesejahteraan spiritual pada mahasiswa, siswa, Pak. Nah, siswa yang mengikuti Rohis misalnya, kan itu aja nggak apa-apa. Tapi rubah metodenya gitu, Pak. Ya, metodenya pakai kualitatif. Ya. Jadi karena variabelnya itu variabel yang lebih baik kalau didalami dengan metode-metode kualitatif, dengan observasi, wawancara,
wawancara yang mendalam kan berkaitan dengan pengalamannya, inner experience-nya itu, pengalaman yang mendalam. Oke, itu ya Lydia. Iya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan berikutnya? Pak, mau bertanya, Pak. Silakan, Syifa. Pak, kalau saya ganti judul dengan efektivitas zikir dalam menurunkan stres pada mahasiswa akhir, boleh, Pak? Bisa, itu eksperimen nanti itu sih Pak. Oh, lebih bagus yang pertama tadi atau yang ini, Pak? Iya, dia bagus tak bagus tergantung masalahnya. Oh, kalau gitu. masalahnya nyata, masalahnya perlu kita selesaikan, kita bantu untuk melakukannya, itu bagus. Tapi kalau kita masalahnya mantap masalahnya nih, tapi kita nggak punya akses, nggak punya kemampuan, dana kita kurang, berarti nggak usah teliti. Maka dalam meneliti itu kan ada pertimbangan dana, aksesibilitas, kemampuan kita, kan banyak pertimbangan tuh. Kemudian urgensi dari tema topik kita itu penting nggak kita teliti, kan? Oke. Gitu. Oke Pak. Ada lagi yang lain? Pak, mau bertanya Pak. Baik, silakan. Kan judul Vanessa itu kesabaran pada mahasiswa dalam melaksanakan di rumah aja selama pandemi kan Pak? Bisa. Itu kualitatif kan Pak? Kualitatif ya. Tapi kalau kita misalnya ngumpulin datanya pakai observasi nggak apa-apa Pak? Ya, memang pakai observasi kalau kuali. Dia pakai metode kuali itu, instrumen untuk mengumpulkan datanya. Yang pertama dengan wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi dari foto atau dari tulisan-tulisannya, dari chat-chatnya di WA, di Facebook. Nah, itu kan masuk dokumen ya kan. Oke, memang instrumen utamanya itu kalau kuali. Kalau kuanti kan instrumennya skala psikologis, kuesioner atau angket kan. Itu bedanya. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Silakan kalau mau bertanya, jangan malu-malu. Besok pas buat apa enggak paham kan, buat proposal. Oke, kalau yang merasa judulnya masih kurang-kurang apa nanti ditanyakan aja. Saya belum mantap Pak, ini gimana solusinya? Ya kan ada lagi? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya kita absen ya. Silakan dibuka kameranya, di absennya, di screenshot nanti Novita-nya. Nah, buka kamera semuanya biar nampak siapa yang datang, siapa yang enggak, siapa yang hadir, siapa yang enggak. Nanti yang enggak nampak wajah nanti Novita dianggap enggak hadir. Pakai jilbab, tutup auratnya perempuan. Mana yang lain? Ada yang belum? Buka semua, buka kameranya. Nanti kalau udah terbuka semua baru di screenshot ya, di foto nanti ya. Foto kirimkan nanti di grupnya, ketahuan siapa yang datang, siapa yang enggak. Wah, kok ditutup lagi? Yuk. Nggak ada jilbab dekatnya ambil taplak meja aja, itu dulu pakai apa-apa. Penting kan itu tuh. Ya, ya kalau sudah nampak semua di apa? Di screenshot kita. Screenshot. Cici mana Cici nih?
Cici masih jualan? Oke. Dalam hitungan ketiga ya, di screenshot kita yang enggak nampak berarti dianggap enggak hadir. Ya, 1, 2, 3. Nah, screenshot kita. Ya. Nah, ada yang enggak datang, enggak masuk. Oke, sekali lagi ya. Enggak juga nampak berarti ya enggak datang. 1, 2, 3. Nah, kan nampak. Oke, baik. Itu ya. Nah, kalau mau tutup lagi, tutuplah. Oke, baik. Jadi itu pertemuan kita hari ini ya. Kita sudah bahas panjang lebar tentang psikologi Islam ya, tentang penelitian dalam psikologi Islam. Bagaimana cara kita meneliti, kenapa kita meneliti, apa metode yang kita pakai, apa saja pola-polanya, kemudian bagaimana peluang-peluang kita ya, itu bisa kita pilih ya. Baik, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan, nggak ada muskilahnya, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya ya. Berarti minggu besok kalian sudah harus upload review jurnal kalian yang 10 itu di e-learning ya, di e-learning kita. Itu kan sudah ada linknya di situ, apa tempat nguploadnya ya. Silakan diupload di situ. Yang tak ngupload berarti ya tak masuk, nggak bisa lagi dikirim-kirim pakai WA, Pak saya telat Pak, dari saya waktunya kan sudah ada di situ. Nah, silakan dicek nanti secepatnya ya. Baik, saya kira itu. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Sehat badan, sehat jiwa, sehat raga, sehat sakunya, sehat keluarganya ya. Sehat semuanya lah. Jadi sampai di sini pertemuan kita di pertemuan yang kelima. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi bisa kita lanjutkan di WA ya. Oke, Pak. Oke, silakan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.